Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa sekalian dan para pemirsa yang ada di sana. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat selalu. Pada penjelasan kali ini kita akan membahas tentang penting atau tidaknya dalam proses penuturan dan ragam bahasa Indonesia. Nah, pada materi kali ini saya yakin percaya kita sepakat bahwasannya bahasa Indonesia itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dia merupakan salah satu cara kita berkomunikasi. Nah, sekarang kita akan lihat mengapa kok penting bahasa Indonesia itu dalam keseharian kita. Yang pertama, apabila kita melihat dari segi jumlah penutur itu sendiri, maksudnya adalah orang yang menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwasanya Indonesia terdiri dari banyak sekali pulau, suku bangsa, dan juga di setiap suku tersebut memiliki alat komunikasi yang berbeda-beda, yaitu dalam bentuk bahasa. Kenapa? Karena setiap penutur ini biasanya menggunakan bahasa mereka masing-masing. Tapi untuk mempersatukan maka ada satu bahasa Indonesia. Yang kita tahu bahwasannya bahasa Indonesia itu sendiri setelah disepakati pada tanggal 24 Oktober pas Sumpah Pemuda, satu bahasa Indonesia, sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam menafsirkan apabila proses komunikasi terjadi antara orang-orang yang mengatasnamakan dirinya adalah orang atau bangsa Indonesia. Yang kedua, mengapa penting? Karena luas penyebarannya. Kita tahu penduduk Indonesia lebih dari 400 juta jiwa lebih. Nah, penyebaran ini bayangkan saja saudara, dari Sabang sampai Merauke mereka wajib menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Untuk menyatukan persepsi mengenai apa yang mau disampaikan. Dan itulah proses komunikasi kita. Dengan 34 provinsi yang ada, kita tahu bahwasannya perbedaan-perbedaan tadi itu diminimalkan. Yang ketiga adalah keterpakaian sebagai sarana ilmu, budaya, dan sastra. Nah, yang ketiga ini bahasa Indonesia sangat penting karena digunakan sebagai sarana ilmu. Salah satunya apa? Proses menyampaikan informasi dari hasil penelitian atau proses menyampaikan sesuatu melalui bahasa dalam forum-forum tertentu seperti seminar, kemudian diskusi, atau mungkin kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya, baik yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau mungkin masyarakat atau mungkin sebagian kelompok-kelompok tertentu. Dari segi budaya, bahasa Indonesia ini cerminan budaya bangsa Indonesia dan berbeda dengan bahasa-bahasa lain yang ada di luar sana. Apalagi dalam bentuk sastra, Indonesia ya terkenal dengan sastra cukup tinggi. Ada di situ ada pantun, ada puisi, kemudian ada juga prosa. Nah, karangan juga termasuk salah satu di dalamnya. Selanjutnya ada 3 bahasa di Indonesia. Bahasa Indonesia itu sendiri, bahasa daerah, dan juga bahasa asing. Ketiga bahasa ini sebetulnya juga digunakan keseharian kita. Hanya saja yang pertama bahasa Indonesia itu sebagai bahasa ibu, tapi tidak begitu banyak. Sementara bahasa daerah sebagai bahasa ibu itu banyak. Sementara bahasa asing adalah bahasa ibunya sedikit. Nah, kita akan uraikan untuk persatu ya. Pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu yang tidak banyak. Karena yang menggunakan bahasa yang murni Indonesia itu kan berawal dari bahasa Melayu, sehingga adanya di daerah pinggiran atau daerah-daerah pesisir, daerah sepanjang pantai ya. Kemudian baik dari Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Kalimantan. Nah, ini tidak banyak yang menggunakan bahasa-bahasa Indonesia asli. Dan bahasa Indonesia kedua, bahasa yang memperolehnya setelah bahasa daerah. Kenapa? Karena bahasa daerah itu bahasa ibu yang utama oleh masyarakat. Nah, hadirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua untuk mempersatukan banyaknya bahasa tadi, baik di Indonesia sendiri maupun di luar. Indonesia kan merupakan negara yang paling banyak penduduknya.
Nah, bahasa Indonesia ini juga tersebar di luar negeri, termasuk beberapa negara tetangga seperti di Brunei, Malaysia, di Australia, di Timur, di Belanda, di Rusia, di Jepang. Nah, kalau dilihat sejarah ya pastinya di wilayah-wilayah Asia Tenggara terutama ini kan masih satu rumpun suku Melayu. Jadi bahasa Indonesianya bahasa yang digunakan hampir mirip-mirip ke bahasa Indonesia. Makanya tidak canggung atau tidak sulit bagi mereka untuk menyesuaikan. Sementara Jepang ataupun Belanda sendiri karena sudah pernah menjadi Indonesia, pasti dia sedikit banyak juga bisa memahami bahasa Indonesia walaupun tidak berdasarkan EYD yang sesungguhnya. Nah, digunakan dalam ilmu pengetahuan maupun dalam budaya, Indonesia semakin mengembangkan ragam bahasanya. Sehingga dapat kita artikan ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaian, menurut topik yang dibicarakan, kemudian menurut hubungan pembicara, menurut kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Nah, menurut Bahman di sini bahwa ragam bahasa merupakan variasi bahasa. Berarti apa? Dalam bahasa Indonesia itu punya banyak ragamnya, banyak variasinya. Tergantung kita topiknya di mana, dengan siapa. Sebagai contoh, dalam mengungkapkan sesuatu atau membicarakan sesuatu, berdasarkan topik yang dibicarakan, pasti ada tema-tema tertentu. Apakah temanya tentang pendidikan, sosial, hiburan, atau apa. Yang kedua, menurut hubungan pembicara pasti kita akan berbeda berbahasa antara kita sebagai anak dengan anak dengan orang tua, ya, atau bicara antara guru dengan muridnya. Nah, atau mungkin di antara kalian ada juga yang bicara dengan pacar, beda nggak bicara dengan teman sebaya atau teman akrab sehari-hari. Nah, ini bisa kita lakukan melalui tulisan atau melalui bahasa lisan. Sedangkan menurut kawan bicara ya tergantung orang yang kita ajak bicara tersebut, lebih tua kah, lebih muda kah, atau sebaya. Sedangkan menurut orang yang dibicarakan ya, kalau kita bicara dengan orang yang berpendidikan yang tidak, atau yang memiliki jabatan tinggi atau tidak, ini sangat berbeda nantinya. Kenapa? Mengikuti pola bahasa dengan siapa, itulah yang disebut dengan ragam bahasa. Nah, berdasarkan penuturnya, biasanya ragam bahasa dilihat dari segi penutur berdasarkan dialek dan sosiolegnya. Kalau dialek berarti ada intonasi, ada cara mengungkapkannya, atau mungkin logat-logat tertentu yang berbeda. Nggak usah jauh-jauh kita contohkan antara orang Jawa kalau ngomong orang Batak berbeda. Kenapa? Ada dialek tertentu. Walaupun mungkin orang Batak biasa ngomong Batak, sekarang coba dia ajak dia ngomong Jawa, dia akan muncul ke Batak-Batakannya karena memang dialeknya itu nggak bisa dia buat-buat, memang keseharian seperti itu. Nah, sebagai sarana juga ada tulisan, ada lisan. Coba sekarang saudara sekalian yang sedang menyimak buat salah satu perbedaan ya, 3 jenis ragam bahasa yang dilakukan melalui tulisan. 1, buat surat kepada orang tua. Yang kedua, membuat surat kepada teman sebaya atau bestinya. Yang ketiga, untuk pacar. Kita akan lihat perbedaan antara 3 surat ini. Jadi coba gunakan ragam bahasa dalam bentuk tertulis ya. Nggak usah banyak-banyak, cukup surat tersebut berisi antara 2-3 alinea saja. Oke, itu tugas, jangan lupa dituliskan dalam selembar kertas. Ada 3 buah jenis surat. Surat untuk orang tua, surat untuk teman, untuk pacar atau kasih kalian. Nah, demikian ragam bahasa sebagai salah satu untuk kita bisa menyampaikan informasi ataupun gagasan-gagasan apa yang kita pikirkan, sehingga bisa kita melihat ragam bahasa berdasarkan hal-hal tadi. Selanjutnya juga kita akan melihat ada ragam bahasa berdasarkan waktu, situasi, dan juga media serta fungsi dari pesan yang mau disampaikan, karena bahasa merupakan salah satu sarana untuk kita berkomunikasi berdasarkan situasi, waktu, dan tempatnya. Ada juga ragam bahasa berdasarkan resmi tidaknya
akrab tidaknya lisan maupun tulisan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Yang terutama kita akan melihat perbedaan dari apa yang dibuat. Baik, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurang mohon maaf. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya tentang bagaimana cara kita melakukan proses komunikasi dan apa kelebihan ataupun kekurangan dari proses komunikasi baik itu lisan maupun secara tulisan. Dan kemana-mana tetap di ABKD Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.